salah dengan ekspektasi, tetapi terkadang itu ekspektasi apa yang kita harapkan itu tidak selalu menjadi kenyataan. Nah, terus bagaimana kita respon ketika frustasi itu datang, ketika ekspektasi itu tidak seperti kenyataan kita, ke sisi yang benar atau ke arah yang Tuhan inginkan. Itu sangat-sangat perhatikan yang namanya keluarga. Nah, jadi kalau hari ini ketika ada relationship yang kita sebutkan keluarga, ada papa, mama, anak. Tahukah teman-teman, itu adalah kesempatan di mana Tuhan itu taruh untuk yang pertama, untuk membentuk hidup kita di dalam relationship tersebut. Yang kedua adalah Tuhan berikan kita kesempatan untuk memiliki dan dimiliki menjadi berkat untuk bukan hanya kita, tetapi untuk anggota keluarga kita yang lain. Untuk sama-sama kita, satu keluarga ini menjalan arah ke jalan Kristus. Nah, pertanyaannya adalah, apakah keluarga kita saat ini adalah tempat di mana kita bisa mengalami Tuhan? Atau sebagai tempat pemulihan keluarga? Atau keluarga kita bisa, yang saat ini kita jalani, apakah bisa memperoleh sebuah respon yang benar? Atau cuman sekedar tempat pulang kita? Atau keluarga kita tempat di mana kita saling ngotot-ngototan? Semua orang membangun benteng-benteng sendiri. Nah, keluarga itu bukan tempat di mana kita bisa mengalami perubahan. Nah, hari ini yuk sama-sama kita lihat keluargaku saat ini tuh kayak gimana. Dan ke depannya aku mau membangun keluarga yang gimana. Nah, kira-kira gimana ketika respon hati kita ketika kita ketemu konflik, ketika kita menghadapi perbedaan. Karena dalam yang namanya relationship bukan dalam keluarga aja, mungkin dalam pertemanan, dalam komunitas, tempat kerja, akan ketemu orang-orang yang dimana beda pendapat sama kita. Gak akan selamanya tuh mulus-mulus aja, gak akan selamanya itu kita semua satu pendapat. Nah, gimana kita respon ketika kita ditemukan dengan keadaan-keadaan yang kayak gitu? Gimana kita mengubah atmosfer kita untuk menjadi menyenangkan? Nah, dalam sebuah keluarga kita tahu pasti isinya orang-orang yang dengan karakter yang berbeda-beda. Cara memikir yang berbeda-beda. Gimana sih caranya untuk mengelola semua perbedaan itu dan potensi-potensi konflik yang akan ada gitu. Nah, dengan bersamaan inilah waktu kita untuk mengasihi setiap anggota keluarga kita dan membangun sesuatu yang benar ke arah Kristus, ke arah yang Tuhan inginkan dengan sengaja. Nah, kita mulai dengan kondisi yang sering banget muncul dalam keluarga, yaitu konflik. Nah, gak hanya dalam keluarga, seperti tadi saya bilang kan, di dalam komunitas, di dalam pertemanan kita, bahkan sama mungkin saudara kita, pun bisa mengalami yang namanya konflik.
Nah, konflik itu selalu dimulai dengan perbedaan pola pikir, berbeda keinginan, perbedaan singgungan harga diri. Nah, di dalam konflik ini saya catat ada 4 respon yang biasanya kita akan respon gitu ketika ada konflik. Yang pertama adalah menyalahkan orang. Nah, ketika konflik antara si A sama si B, respon spontan manusia itu akan mencari kesalahan lawan konflik kita. Fokusnya apa? Fokusnya untuk mencari kesalahan teman kita atau pasangan kita tanpa bisa melihat bagian kita dari situasi konflik yang terjadi. Sehingga ketika terjadi konflik, pertama-tama kita langsung cari, oh salahmu apa? Daripada kita melihat peranku di mana di dalam situasi tersebut. Nah, akibatnya adalah orang-orang akan merasa kurang dihargai. Komunikasi antara sama pasangan kita atau sama keluarga kita tidak akan nyambung. Karena spirit yang penyelesaian konflik itu adalah menyalahkan orang. Nah, yang kedua respon konflik itu sering kita lakukan adalah menyamakan kedudukan. Menyamakan kedudukan artinya apa sih? Artinya kedua pihak bersikeras sama-sama dengan ego sendiri, dengan kebenaran sendiri untuk benefitnya diri sendiri. Kalau misalnya, contoh misalnya aku konflik sama Abang Jos, gak ada titik ketemu nih. Nah, mungkin konflik kali ini aku bilang, iya memang aku salah. Tetapi kamu loh, 2 tahun yang lalu kamu juga gini. Nah, akhirnya kita mencari skor yang sama. Misalnya udah 2-1, gak rela. Pokoknya harus 2-2. Nanti udah capai skornya 3-2, gak rela lagi. Cari lagi kesalahan orang lain. Gak ada selesainya. Dan gak ada titik temunya untuk jalan keluar. Nah, akhirnya kita tuh menjadi blunder, di mana selalu mau kelihatan benar. Sehingga dibangun itu bukan hati yang benar, tetapi topeng yang semakin tinggi. Yang begitu tinggi sampai mau penyelesaiannya itu udah gak tahu lagi gimana. Nah, yang respon ketiga adalah respon menarik diri. Nah, menarik diri ini atau membangun benteng itu ada 2 tujuan. Yang pertama itu adalah dia tidak ingin dilukai lagi. Yang kedua adalah dia pengen menghukum lawan konfliknya dengan mendiamkan. Nah, saya tanya nih, di sini siapa yang misalnya kalau berantem, gak usah sama pasangan, sama teman kantor mungkin diemannya ngambeknya bisa sampai 1 minggu. Waduh, yang sampai 1 bulan. Waduh, yang sampai 1 tahun. Waduh, bertobatlah. Kenapa? Karena kalian akan membawa sifat-sifat ini ke dalam nanti keluarga kalian, ke dalam nanti mendidik anak-anak kalian. Tahu gak teman-teman, ketika kita ngambek sama teman-teman kita, ketika kita ngambek sama orang tua, orang rumah kita, masih ada chances di mana mereka memujuk kita. Ayolah, udahlah baikanlah sama dia gitu. Tetapi ketika kalau nantinya kalian mengambek sama pasangan kalian, yang ada kalian saling membangun benteng-benteng yang lebih tinggi, ego yang lebih tinggi. Bukannya membaik, tetapi kalian saling melukai. Nah, yang keempat adalah ini yang paling jarang, tetapi inilah yang Tuhan mau untuk kita lakukan ketika kita ketemu konflik, yaitu membuka diri dan saling mengampuni. Karena dengan inilah sebuah pintu untuk kita menciptakan komunikasi yang sehat. Kalau responnya kita saling menyalahkan, komunikasi model apapun percayalah tidak akan masuk
tidak akan bisa kita dengar. Nah, pada malam hari ini sebelum saya lanjut lebih lagi, coba setiap kita yang hadir pada malam hari ini, kita tanya diri sendiri, ketika kita sama pasangan, sama orang tua, sama teman-teman kita, ketika kita mengalami beda pendapat, ketika kita mengalami konflik, respon kita apa sih? Apakah kita menyamakan kedudukan, kita menarik diri, atau kita saling mengizinkan proses terjadi, dengan bersamaan juga mengizinkan spirit pengampunan masuk dalam hubungan, masuk dalam proses itu. Ayo kita sama-sama lihat 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 11. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 11. Kita ganti-gantian baca ya. Demikian firman Tuhan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, prinsip utama mengelola konflik dengan benar ada di ayat 10. Coba kita lihat ayat 10 tadi. Dikatakan apa? Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ini akan sulit banget kalau kita lakukan ketika kita punya respon konflik yang salah. Kalau respon konflik kita menyamakan kedudukan, gak mungkin kita bisa menjaga lidah kita. Atau respon kita menyalahkan orang lain, lebih gak mungkin lagi kita bisa menjaga lidah. Cara satu-satunya adalah komunikasi yang sehat lewat menjaga lidah dan bibir. Kita dengan perkataan yang membangun. Nah, pintu masuknya adalah merespon dengan yang tadi keempat, membuka diri dan saling mengampuni. Karena di titik itulah sebuah harapan mulai menyelesaikan sebuah konflik dari komunikasi yang rusak. Mari kita lihat ayat sebelumnya, di ayat 9. Tadi berkata apa? Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil. Nah, terus ada yang tanya, tapi Kak, kalau misalnya aku tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, belum tentu aku mengampuni dia. Iya memang, tetapi ketika kita belajar untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, maka itu akan menciptakan suatu ruangan selanjutnya untuk kita bisa saling mengampuni. Nah, maka yang terjadi ketika ada konflik, yang diselesaikan bukan lagi masalah dari konflik itu, tetapi tiap-tiap orang itu terjebak saling membalas keadaan untuk saling melukai. Dan inilah sumber masalahnya. Sumber masalahnya itu terkadang itu bukan masalahnya tersendiri, tetapi gimana cara kita merespon, itulah jadi masalah terbesar. Nah, maka dari itu tips dari Alkitab itu sederhana. Dibilang gimana? Menjaga lidah dari yang jahat dan bibirnya dari ucapan-ucapan menipu. Nah, setiap kali kita konflik sama siapapun itu lawannya, ingat teman-teman, jangan melakukan kejahatan verbal. Bukan artinya
yang non-verbal itu boleh kita lakukan ya teman-teman. Jadi contoh gini, misalnya yang non-verbal, aku konflik sama Bang Jos, aku lempar batu nih, cedera dia, aku kasih obat, dia bisa sembuh dalam 1-2 minggu. Tetapi ketika seseorang itu melakukan kekerasan verbal, mulai membunuh karakternya, mulai mengatakan maki-makian dengan ucapan kasar, menjatuhkan harga diri, maka di titik itulah dia bukan menyelesaikan masalah, tetapi dia menciptakan masalah baru lagi. Nah, luka di dalam hati itu yang diciptakan akan turun-temurun. Bertahun-tahun bahkan ketika dia punya keluarga sendiri. Mungkin dia akan membawa karakter itu di dalam keluarganya. Atau ketika nanti dia dikaruniain anak, dia akan membawa kepahitan itu untuk mendidik anak-anaknya. Jadi di dalam keluarga itu tidak ada komunikasi lagi yang bisa dilakukan dengan nyaman. Komunikasi itu sudah penuh dengan asumsi. Jadi nanti orang tuh sebenarnya niatnya baik, tetapi disalah pikirkan sama orang itu. Nah, karena di dalam bawah sadar dia masih ada luka-luka yang belum selesai. Nah, berbeda pendapat itu adalah keniscayaan. Gak mungkin seseorang itu pendapatnya selalu sama dengan kita tuh seumur hidup. Kecuali nanti mungkin pasangan kalian beli robot aja. Programnya sesuai dengan kemauan kita. Oh, aku mau dia kayak gitu, nanti bangun pagi kayak gitu, gini. Karena setiap kita memang diciptakan berbeda. Cara memikirnya yang berbeda. Peran berbeda, dan kita mengharapkan kita itu semua itu tidak mungkin. Nah, ketika kita melakukan kekerasan verbal terhadap lawan konflik kita, seperti misalnya bapak ini keluarkan kata-kata kasar kepada anaknya. Ketika dia masih kecil, dia tidak berdaya, dia akan terima semua itu. Seiring dia besar, terus-menerus verbal itu masuk ke dalam hidupnya. Tanpa sadar kita akan menciptakan seorang buas. Jangan heran kalau misalnya anak tersebut nanti dia udah besar, dia akan menjadi seorang yang minder, seorang yang penakut, seorang yang tidak berani mengambil keputusan. Nah, dia tumbuh dewasa. Seperti orang-orang biasa, dia melakukan aktivitasnya, tetapi luka yang ada di dalam hatinya belum selesai. Malah dia akan lanjut kekerasan tersebut di sana sini. Untuk gimana? Apapun yang dilakukan, apapun input yang untuk dia udah tidak bisa terima. Persepsinya udah negatif, dia mikir, kamu ngomong kayak gitu, ujung-ujungnya pasti mau jatuhkan aku. Kamu ngomongnya kayak gitu, ujung-ujungnya pasti mau kamu aja yang kelihatan benar. Asumsi-asumsi itu yang bangun. Jadi persepsi negatif, jadinya dia tidak bisa melakukan yang benar, tidak bisa memiliki hati yang benar. Nah, maka dia muncullah respon kayak tadi, yang salah satunya adalah menarik diri. Karena sudah trust issue. Muncullah pemikiran orang mau jatuhin dia, selalu mau jatuhin dia. Dia menyamakan kedudukan. Kenapa bisa gitu? Ya karena itu, karena kekerasan verbal itu yang terus berputar, terus tertanam, di mana sampai komunikasi yang tidak sehat itu di tengah-tengah beda pendapat. Yuk teman-teman, malam hari ini kita jadi seseorang yang fair, berani jujur dengan respon kita di saat kita mengalami yang namanya beda pendapat. Di saat kita mengalami yang namanya konflik. Yuk bilang, boleh gak hari ini izinkan Tuhan untuk ngomong sesuatu di dalam hati kalian. Izinkan Tuhan untuk mengoreksi sesuatu di dalam hati kalian. Dan bilang ke Tuhan, Tuhan kasihkan aku karunia untuk berubah.
dalam area ini, bukan aku aja yang berubah. Ketika aku berubah, orang sekeliling kita juga bisa melihat, oh ini orang bisa aku jadi teladan nih. Jadi teladan untuk menjadi sebuah contoh. Nah, seringkali malah kita bisa membuat alasan ini menjadi sebuah alasan kita untuk takut untuk berubah. Nah, kita biasanya bilang gitu, iya aku sudah kebiasaan nih, udah membangun kayak gitu dari kecil gitu. Iya kemarin aku emosi, makanya keluarin kata-kata kasar yang kayak gini. Nah, mulai hari ini jangan hebat untuk mencari alasan. Tetapi belajar untuk melihat apapun alasannya, ada sesuatu yang perlu dihentikan. Aku mau lihat, kita harus punya visi, aku mau lihat anak-anakku cinta Tuhan. Aku mau melihat anak-anakku nanti mempunyai pernikahan yang bahagia, karena mereka punya gambar yang benar. Tuhan kasih aku karunia, aku mau berubah. Hal yang sederhana, tetapi ini penting banget untuk kita berubah, penting banget untuk kita bangun. Karena suatu hari kita akan membangun keluarga sendiri. Jangan lagi membawa-bawa itu ke dalam keluarga kalian, ke dalam mendidik anak-anak kalian. Nah, poin kedua untuk meresponi konflik dengan benar adalah berusaha menjadi teladan. Di dalam Alkitab berkata simpel banget, ajaran Tuhan itu selalu sederhana tetapi susah untuk dilakukan. Dikatakan gitu, apapun yang kamu inginkan orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian ke orang lain. Itu bisa kita lakukan ketika kita punya hati yang benar. Gak mungkin Tuhan itu kasih firman atau Tuhan kasih pengajaran yang dimana kita gak bisa jalani. Bersama kasih karunia, bersama Roh Kudus di dalam hati kita, Tuhan akan mampukan kita semua. Nah, perubahan bukan selalu harus tunggu orang itu berubah dulu, baru kita berubah. Tetapi mulai dari kita sendiri. Apa yang kita bisa lakukan dalam keluarga kita mungkin? Apa yang kita bisa berubah dalam komunitas kita, tempat kerja kita? Sehingga nantinya ketika kita ngomong itu, kita ngomong dari perubahan, bukan dari sebuah tuntutan. Nah, jangan pernah bertanya, Tuhan kapan sih orang tua saya bisa berubah? Tuhan kapan sih si A bisa sadar sifatnya kayak gitu? Tuhan kapan sih si B bisa berubah? Berubahlah untuk dirimu sendiri. Apa yang jadi bagian yang bisa Anda lakukan itu, berubahlah, jadi teladan. Ketika suatu hari Anda punya ruang untuk ngomong, Anda punya ruang untuk speak up, Tuhan akan urapi engkau, bukan hanya keluargamu mengalami perubahan, tetapi dalam komunitas, dalam pekerjaanmu, Tuhan akan mengubah juga. Ada perubahan-perubahan yang akan terjadi. Nah, anak-anak Tuhan harus menjadi teladan, amin. Sehingga setiap orang itu berlomba-lomba untuk jadi teladan. Dan itu akan menciptakan di mana atmosfer itu, orang akan look up, oh iya, ini nih orang yang bisa aku jadi teladan, yang bisa aku jadi contoh untuk saya bisa hidup lebih baik lagi. Saya bisa mengalami Tuhan lebih dahsyat lagi. Kita melakukannya karena kita mengasihi. Kita melakukannya karena kita berkata, Tuhan aku mau berubah. Izinkan proses ini mengambil posisi saya, biarkan Tuhan pakai hidupku lebih dahsyat lagi. Ubahkan aku, bukan sekedar ubahkan aku, tetapi melalui proses ini, orang sekeliling kita bisa mengalami Tuhan lebih dahsyat lagi. Nah, malam hari ini yuk sama-sama kita tanyakan, dalam kesempatan ini, dalam kesempatan di mana kalian masih menata untuk mendapat pasangan yang terbaik, membangun keluarga yang terbaik, yuk tanyakan ke masing-masing. Respon konflik seperti apakah
yang biasanya kita pilih? Respon konflik seperti apa yang biasa kita bangun? Saya undang tim PAW boleh naik. Apakah kita suka saling menyalahkan? Apakah kita seorang yang selalu memilih menyamakan kedudukan? Atau kita menarik diri? Atau kita seseorang yang bilang, oh gak apa-apa Tuhan, aku mau tangani dengan hati yang besar untuk mengampuni demi tujuan yang lebih besar. Tahukah teman-teman, semakin kita mengambil pilihan-pilihan yang benar di area ini, maka semakin kita akan menang atas menangani konflik, menangani beda pendapat di dalam keluarga, di dalam pertemanan kita. Di mana hasilnya akan kita mendapatkan komunikasi yang luar biasa, hati yang benar. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, sama-sama kita naikkan pujian ini. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku. Ayo anak muda, kita ambil sikap berdoa dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku jauh kedalaman hatiku.
gereja ini hadir di dalam setiap hidup kita. Bukan sekedar untuk menjadi pendengar khotbah yang hebat, bukan sekedar menjadi pelayan yang dahsyat, namun Tuhan ingin anak-anak muda di tempat ini punya masa depan yang luar biasa. Nantinya punya keluarga masing-masing yang luar biasa. Tuhan ingin setiap sekat-sekat, tembok, benteng di hati Anda itu diruntuhkan. Sehingga yang kita jalani itu bukan sekedar baik-baik aja, tetapi kita mengalami sebuah proses yang betul-betul terbuka, menginginkan rencana Tuhan itu terjadi di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita. Bapak, pada malam hari ini kalau masih ada sekat-sekat yang belum selesai, atau masih ada luka-luka yang kita pendam sampai detik ini ya Tuhan, yang masih terjebak di dalam ruangan-ruangan sekat-sekat seperti ini, teman-teman izinkan Tuhan untuk beracara di dalam hatimu pada malam hari ini. Izinkan Tuhan untuk beracara, izinkan Tuhan untuk melakukan sesuatu. Bilang ke Tuhan, Tuhan aku mau berubah. Kuatkan aku dengan karunia-Mu, dengan Roh Kudus. Aku sanggup mengubah sekat-sekat yang selama ini mengikat hati kita akan terlepas. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Bapak, kami berdoa agar firman-Mu bisa menjadi benih yang subur di dalam setiap hati kita. Roh Kudus-Mu terus menuntun. Malam hari ini kami belajar di mana setiap apa yang kami perkatakan harus memancar kasih. Kami juga membawa keluarga kami ya Tuhan. Setiap keluarga, lepas keluarga di dalam tangan-Mu. Biarkan kami semua bisa berubah terlebih dahulu di dalam keluarga kita. Menjadi berkat terlebih dahulu di dalam keluarga kita. Apapun pergumulannya, kami percaya ini adalah proses untuk membawa kami bisa mengalami-Mu lebih lagi. Bisa mengalami perubahan di dalam Engkau lebih dahsyat lagi. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus. Hamba serahkan setiap kehidupan anak-anak muda di tempat ini di dalam tangan-Mu. Masa depan mereka ya Tuhan, cita-cita mereka ya Tuhan, pekerjaan, sekolah, studi mereka ya Bapak. Engkau urapi di dalam nama Yesus. Setiap anak-anak muda yang hadir di tempat ini ya Tuhan, bisa menjadi terang dan garam dimanapun mereka pergi ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Jemaat dipersilakan kembali duduk. Kita akan mendengarkan pengumuman kita. Bagi teman-teman yang itu kita menghubungi demikian waktu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semua. Kita dengarkan pengumuman tambahan untuk hari ini. Untuk
untuk momen yang pertama izinkan saya bertanya, apakah di antara teman-teman ada yang baru pertama kali hadir dan beribadah di gereja kita? Boleh kiranya lambaikan tangan Anda. Tidak ada, semua jiwa-jiwa yang setia, amin. Amin. Amin, berarti Sabtu depan datang lagi. Amin. Untuk yang kedua, ibadah raya. Ibadah raya besok akan dilayani oleh Bapak Pembina kita, Pastor Johannes. Dan untuk yang ketiga, ibadah Bipro Sabtu depan kita akan dilayani oleh Saudara David Yuwono. Dan yang keempat, ibadah doa malam hari Rabu 2 April 2025 akan diliburkan sementara dan akan kembali aktif pada tanggal 9 April 2025. Dan untuk momen yang kelima, retreat. Ya, cantik banget. Nah, retreat Gereja Bethany Believers akan diadakan pada tanggal 11 sampai 12 Mei 2025 yang berlokasi di Laukawar. Dengan mengusung tema Impactful, di retreat ini akan ada praise and worship, ada juga firman, games berhadiah, dan juga ada barbecue. Jadi untuk teman-teman yang mau mendaftar, kita dikenakan biaya 250.000 per orang. Ini semua udah mencakup transportasi, penginapan, dan juga konsumsi. Dan untuk yang mau daftar silakan menghubungi saya, bisa menjumpai saya. Dan yang terakhir, momen yang keenam, pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan khusus di hari Minggu tanggal 13 April 2025 pukul 12 atau selesai ibadah raya, gereja kita akan mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis bersama Dr. Bram Nathanael Sembiring. Yang berlokasi di gereja kita ini, pemeriksaan kesehatan ini juga dibuka untuk umum. Dan yang terakhir, diakonia. Kembali lagi gereja kita akan berdiakonia kepada panti asuhan Sinar Damai Sejahtera yang akan diadakan besok Minggu setelah ibadah raya. Bagi yang tergerak hatinya masih boleh ya, boleh bawa untuk nanti besok pagi ke tempat ini dan boleh menghubungi Saudara Joshua Sandi. Boleh dalam bentuk sembako, pakaian, buku-buku, peralatan sekolah, atau juga uang tunai. Sekian untuk Sabtu ini, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Haleluya, kita mempersiapkan hati kita, sebentar kita akan memberikan persembahan kolekte kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur, terima kasih atas kebaikan-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Berkat-Mu yang ajaib ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kolekte kami ya Tuhan, kiranya lindungi sertai berkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Berikanlah berlimpah-limpah bagi setiap kami ya Tuhan. Berikanlah hati yang penuh dengan sukacita ya Tuhan. Ketika kami memberi kepadamu, kami yakin dan percaya hati kami penuh, tulus, ikhlas dan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang memberi dengan penuh sukacita. Sama-sama katakan amin. Saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu inilah tahun Yombel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Sekali lagi kita katakan, saudara, dengarkan sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan. Saya undang para jemaat untuk bangkit berdiri. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta
lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Katakan ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan, yang lumpuh dan yang buta, kita semua lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Beri sorak oleh Tuhan kita. Sebelum kita mengakhiri, kita tundukkan kepala kita. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih buat segala kebaikan-Mu, di mana sepanjang ibadah Bipro saat ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga menjelang akhir ini Tuhan, boleh berlangsung dengan baik, penuh sukacita. Kami boleh merasakan jamahan-Mu, kami boleh merasakan urapan-Mu Tuhan, khususnya melalui kebenaran firman-Mu, di mana kami semua anak-anak muda di tempat ini kembali diingatkan Tuhan, untuk kami boleh tetap berharap kepadamu, dan kami boleh menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang solid, dengan kami membuka seluruh benteng-benteng yang menghalang-halangi pikiran kami, kehidupan kami, semuanya kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kami boleh bebas, boleh merasakan sukacita yang luar biasa melalui firman yang sudah Kau taburkan melalui hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, kami boleh memperoleh sesuatu rema yang luar biasa. Berkati hamba-Mu Tuhan, yang sudah menaburkan benih firman di tempat ini. Urapi pekerjaannya, urapi keluarganya, urapi suami dan anak-anaknya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini Kau tempatkan, Engkau memberkati dengan tanda-tanda heran, mujizat dan ajaib menyertai setiap langkahnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa untuk pembina kami, Bapak Simon Yobadahulu. Berkati hamba-Mu ini, pelayanannya di Tanjung Morawa, juga keluarganya. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati keluarga dari pembina kami ini Tuhan, sehingga banyak jauh-jauh dituai untuk kemuliaan nama-Mu di Tanjung Morawa ya Tuhan. Hamba juga berdoa untuk gembala sidang di tempat ini, Pastor Huse. Kau jamah, Kau berkati, Kau urapi dia Tuhan, sehingga dia Kau berikan visi misi penggembalaan yang lebih jelas lagi, sehingga dia bisa membawa domba-domba-Mu di tempat ini semakin dekat, semakin mengasihi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang menjamah hatinya ya Tuhan, sehingga apapun yang ingin Kau sampaikan kepada hamba-Mu, biarlah dia bisa menerimanya Tuhan, dan dia bisa boleh berjalan seturut rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa ya Tuhan, kalau Kau sudah berkati gembala sidang tempat ini, hamba juga berdoa untuk tim pelayanan yang sudah melayani saat ini Tuhan. Berkati segala jerih lelah mereka yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan luar biasa. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang sanggup membalaskan jerih lelah mereka ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Tak lupa kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang sudah ambil bagian dalam ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi permasalahan mereka, apapun yang menjadi beban kehidupan mereka, kami percaya Engkau jawab semuanya Tuhan. Sehingga yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Dan kami yakin percaya Tuhan, mereka yang saat ini mengalami pergumulan dalam kehidupannya, apapun itu, di dalam nama Yesus mereka memperoleh jawaban yang luar biasa ya Tuhan. Sehingga untuk masa depan mereka, mereka tidak takut lagi, karena tangan kuat Engkau menyertai mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa Tuhan, hamba juga berdoa untuk jemaat-jemaat, anak-anak muda yang tidak bisa hadir malam hari ini Tuhan. Engkau jamah mereka Tuhan, Kau berkati mereka, apapun alasan mereka Tuhan. Kalau mereka sakit, Kau berikan kesembuhan ya Tuhan. Kalau mereka lagi malas, Kau sentuh hati mereka ya Tuhan. Sehingga untuk Sabtu-Sabtu ke depan, mereka boleh meringankan langkah kakinya Tuhan, boleh beribadah bersama-sama dengan kami, seperti ibadah-ibadah yang terjadi dengan luar biasa di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk gereja-Mu tempat ini, biarlah perlindungan para malaikat menyertai gereja-Mu ini Tuhan. Juga biarlah program-program gereja ini boleh berjalan dengan baik Tuhan,
khususnya untuk ibadah raya besok Tuhan. Engkau jamah, Kau berkati, Kau urapi Tuhan, sehingga semua rangkaian ibadah kami besok boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Khususnya hamba yang akan menaburkan firman di tempat ini. Urapi hamba Tuhan. Biarlah hamba Kau jauhkan dari kata-kata salah yang tidak membangun. Sehingga apa yang hamba taburkan betul-betul merupakan isi hatimu yang ingin Kau sampaikan kepada jemaatmu di tempat ini besok ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Juga berkati seluruh program ibadah di tempat ini. Mulai ibadah raya, ibadah Bibro seperti saat ini, ibadah doa malam, bahkan ibadah FA, atau ibadah-ibadah lainnya Tuhan. Semuanya penuh dengan urapan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami semuanya boleh merasakan jamahan-Mu melalui ibadah-ibadah yang ada di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Juga berkati Tuhan tangan-tangan yang sudah memberi, baik memberi kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, diakonia. Kami percaya Tuhan, Engkau membalikan berlipat kali ganda. Mereka memberi bukan dari kelebihan mereka, tapi mereka memberi karena mereka punya hati mengasihi Engkau ya Tuhan. Sehingga pelayanan di tempat ini boleh berjalan dengan baik. Tak lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang sudah memberikan diakonia di tempat ini. Khususnya barang-barang yang ada di hadapan kami ini Tuhan. Biarlah ini boleh disalurkan dengan baik di panti asuhan Sinar Damai Sejahtera. Kami percaya Tuhan, bukan suatu kebetulan yayasan ini boleh Kau tanam di gerejamu ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau rindu untuk memberkati. Sehingga melalui berkat dari gerejamu ini Tuhan, boleh memberkati panti ini dengan baik. Sehingga panti asuhan ini boleh terpelihara dengan sempurna Tuhan. Kami percaya Kau berkati para pengurusnya, para anak-anak yang ada di dalamnya. Semuanya boleh Kau urapi dengan luar biasa. Sehingga mereka boleh tetap mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami malam hari ini Tuhan. Sebelum kami mengakhiri doa kami rindu menerima berkat melalui hamba-Mu ya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Dengan iman katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. yes, Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau di kota, Tuhan memberkati engkau di ladang. Diberkati adonan roti makananmu, diberkati sumur air minumanmu, dipenuhi lumbung-lumbungmu, diberkati keluar masukmu. Engkau menang dan bukan kalah, engkau kepala dan bukan ekor. Oleh karena itu pulanglah, terimalah berkat dari Bapa kita di sorga, dengan cinta tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa penyertaan Roh Kudus. Dia akan menyertai memberkati kita semua, mulai malam hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Shalom. Shalom, sebelum pulang kita ada games ya, yang dipimpin oleh Calvin. Silakan Calvin. Kita ada game seru dari Calvin ya. Karena hari ini cepat siapnya kita ada games ya, biar semangat anak-anak muda, amin. Silakan Calvin. Shalom.
biasanya kan kalau hari Sabtu habis siap ibadah kita ada games. Sekarang saya ditunjuk Bang Jos untuk buat games biar nggak bosan-bosan ya kan. Daripada pulang cepat nggak ada kerjaan di rumah. Nah di sini saya ada games seru untuk 3 kelompok. Kalau bisa jawab saya kasih hadiah. Serius ini, serius. Nah, di 3 kelompok, buat 3 kelompok. Siapa ya, kayak mana ya? Hitungan, iya. 1, 2, 3. Hitungan 1, 2, 3. Mulai dari dari Kak, siapa yang nggak tahu? 1, 2, 4, 1, 2. Oke, yang 1 di sini, yang 2 di tengah, yang 3 di kanan. Boleh maju ke depan semuanya?